Kak Inara sama Mas Virgon udah berapa tahun menikah? 8 tahun. 8 tahun bersama. Selama tahun bertahun itu setahun, 2 tahun. Apakah Kak Inara sering komunikasi sama Mama untuk menanyakan kabar, kesehatan Mama? Kirim makanan. Kirim makanan. Gimana ya saya bilang ya? Ina itu nikah sama Virgon. Virgon memang sudah terkenal tapi belum sebanyak ini uangnya. Ya, sehingga kontrak rumahnya aja masih kakaknya. Jadi uangnya kemana? Virgon itu cuma bisa kasih Ina tuh uang dapur tuh 10 juta waktu itu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat Virgon aja udah berwarawiri ke sana kamari, ya sudahlah, kakaknya ya udah dikontrakin apartemen, dikontrakin rumah. Apakah dia nggak inget? Cuman keluarga saya yang berperan seperti itu di tengah-tengah. Saya tahu saya biar laki-laki. Ya kan, ada nggak keluarga dia yang mau berkorban seperti itu? Nggak ada. Oke, baik. Jadi komunikasi antara ibu dengan Inara itu seperti apa? Apakah lancar layaknya menantu dan juga mertua, atau komunikasinya tuh ya jarang-jarang? Apakah hubungannya baik di awal-awalnya? Saya orangnya banyak kan ngalah ya. Tengah malam aja saya pernah keluar dari rumah. Ya, semi diusir. Itu 2 hari saya pergi dari rumah, Virgon telepon saya, "Mam, saya sorry, Mam. Minta maaf, Mi, balik lagi ke sini, Mak." Enggak, nak. Aku cuma bilang, dia kan hamil anaknya yang ketiga. Dia bilang, pokoknya ada, saya cerita sama mamanya tanya saya, "Opung, waktu itu Virgon kenapa gini?" Aku bilang, "Iya, waktu itu Virgon mau ngelamar ini." Nggak ngerti apa yang disampaikan sama Inara, sehingga Inara tuh ngamuknya seperti saya. Virgon tuh sampai ikut ngamuk sama saya, dia dorong meja sama saya. Aku cuma bilang, "Kau seperti ini, kau jangan lihat aku mati. Kau jangan tengok aku mati." Aku bilang. 2 hari kemudian dia telepon minta maaf, "Mami, I love you, Mami. Minta maaf." Aku nggak bisa denger ribut-ribut, Mi. Sampai kayak begitu ngomong sama aku. "Iya, nak, aku nggak apa-apa." Aku bilang, "Istrimu lagi hamil. Mungkin bawaan istrimu." Aku ngalah. Aku pergi ngalah. Begitu dia melahirkan, aku duluan orang pertama di situ. Kurang aku sebagai mertua, makanya aku selalu bilang, kamu gak bakalan dapat mertua sebaik saya. Kalau misalkan aku flashback gitu, aku ada di posisi misalkan tahun 2017, 2016, awal-awal nikah gitu, 2015, mungkin aku gak akan pernah nyangka kalau ini akan terjadi. Tapi ya, seiring bertambahnya usia aku, bertambah juga kebijaksanaan, jadi ya alhamdulillah banyaklah pandangan hidup yang menurut aku tuh hidup itu nggak melulu sesuai dengan keinginan kita. Paling mau ucapin terima kasih ya untuk teman-teman wartawan semua atas perhatiannya, dan cuman saya nggak mau baca statement apa-apa karena mohon doanya aja supaya lancar. Mungkin nanti secara hukum kalau ngajar nanti diserahin ke semuanya ke pihak tim pengacara. Saya nggak mau statement banyak-banyak karena kepentingannya untuk masa depan anak-anak saya. Saya nggak mau apapun ada yang keluar dari mulut saya tentang hal yang negatif tentang istri saya. Itu aja sih. Ngambil es kacang merah ini sebenarnya kecil, tapi nilainya itu menyakitkan hati tau. Jadi begini Namboro ya, soal es kacang merah itu sebenarnya Cleopatra itu benar. Karena Cleopatra bilang es kacang merah itu setengah-setengah aja, jangan banyak-banyak. Karena Cleopatra itu takut kalau Inang itu minum es kacang merah banyak sebaskom, nanti batuk sampai banyak. Makanya si Cleopatra punya perhatian sebenarnya. Hanya Namboro aja mungkin pikirnya negatif terus tentang si Cleopatra. Sebenarnya kalau makan 1 baskom itu bisa bengek dan bisa masuk UGD. Jadi gimana pula? Nah, soal juga uang itu 300.000 Natal itu sebenarnya salah paham sebenarnya Namboro. Cleopatra pikir bahwa Firaun itu sudah kasih uang ke Namboro, ke mamanya, mungkin banyak 10 juta, 80 juta. Dan si Cleopatra itu hanya punya di kantong hanya 300.000 karena dikasih mas suaminya si Firaun. Nah, bagi Cleopatra itu pikir 300.000 itu cukup untuk taksi pulang ke rumah atau untuk makan ke lapo. Begitulah Inang lah. Jadi menurut saya itu jangan kita selalu berpikir negatif tentang si Cleopatra. Karena Cleopatra juga mungkin pada saat itu nggak punya duit.
Karena semua duit itu dipakai untuk beli jajan sate PSK oleh Firaun. Karena Firaun itu suka banget makan sate kambing PSK dan bisa bikin kolesterol tinggi. Makanya pada saat itu si Cleopatra mungkin apes, gak punya juga duit, itu semua duit dari Firaun. Nah begitu enanglah, kita haruslah positif. Kalau kita ke gereja, kita harus pikiran positif, jangan siuzon. Nah sekarang kita ganti strategi. Coba sekarang kalau Namboru, pujilah itu si Cleopatra. Waduh, itu manti tercantik, paling baik. Apalagi sekarang si Cleopatra dapat 1 miliar dari itu dokter Bruce Lee, ya, kosmetik, dapat saweran banyak. Coba kalau puji itu si Cleopatra, mungkin Cleopatra akan tersentuh hatinya. Dia akan buka hati dan dia akan transfer mungkin 10 juta atau 100 juta. Nanti Namboru bisa beli ulos, bisa arisan, bisa beli emas, bisa jalan-jalan. Cobalah Inang ya. Nasihat ini murni dari Om Bule. Masa saya mau celakakan ya? Udah jangan bangkek lagi. Es kacang merah itu bagus. Nggak usah makan es kacang merah. Itu nanti bisa bengek ya. Oke. Mulai hati. Tak terima dihujat. Ini sindiran keras Pirgon untuk Inara Rusli yang kini dipuja-puja netizen. Suami Inara Rusli, Pirgon, akhirnya memberikan pernyataannya kepada publik setelah kabar perselingkuhannya viral ke publik. Pernyataan Pirgon tersebut rupanya menuai sorotan lantaran dituding menyindir Inara Rusli. Awalnya, ayah 3 anak tersebut menghadiri sidang mediasi bersama Inara Rusli di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Setelah selesai persidangan, penyanyi ternama itu mengungkap bahwa dirinya tak ingin membalas perbuatan sang istri yang membongkar aib dan berujung dengan dirinya dihujat netizen, seolah tengah menyindir mantan istrinya Inara Rusli. Pirgon menyebut enggan memberikan pernyataan yang membuat istrinya tampak jelek di mata publik. Terima kasih atas semuanya. Saya nggak mau banyak statement apa-apa. Mohon doanya aja, semoga lancar. Diserahkan semuanya pada tim pengacara, kata Pirgon yang dikutip dalam unggahan akun TikTok @nggak.muda.lagi Kamis 8 Juni 2023. Menurutnya, dengan saling membongkar aib tak akan ada gunanya, apalagi dirinya takut berpengaruh terhadap mental anak-anaknya kelak. Saya nggak mau berstatement banyak-banyak karena nggak akan ada gunanya untuk masa depan anak-anak saya. Saya nggak mau apapun yang keluar dari mulut saya hal-hal negatif tentang mantan istri saya. Itu aja, lanjutnya.